Oke, baik. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita IF 3152 Rekayasa Perangkat Lunak dengan topik mengenai integration testing, masih bersama saya Wikan dan Arsunindyo. Oke, pada kesempatan ini kita belajar tentang metode atau strategi pengujian pada integration testing. Ada yang disebut sebagai metode white box dan ada metode black box. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, white box testing atau pengujian white box kotak putih itu biasanya lebih mendalam gitu ya. Jadi detail terhadap kode program di mana penguji akan melihat atau membaca kode program. Jadi melihat bagian pengulangannya, kemudian statement kondisi, pemanggilan prosedur, fungsi, dan sebagainya. Sehingga kita harus melihat gitu ya ke dalam kodenya. Nanti kasus-kasus uji akan dibuat berdasarkan informasi dari kode program. Nah, kebalikannya adalah black box testing atau pengujian kotak hitam. Pada pengujian kotak hitam ini penguji hanya akan melihat hasil dari eksekusi terhadap kode itu. Jadi penguji tidak membaca source code, gitu ya. Kasus ujinya akan dilihat berdasarkan spesifikasi fungsional program. Jadi diberikan suatu masukan, maka akan menghasilkan suatu keluaran, ya. Dan itu akan dicocokkan apakah keluaran yang dihasilkan oleh program itu sama dan sesuai dengan yang ada pada spesifikasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengujian unit atau pengujian modul atau juga disebut sebagai pengujian komponen. Oke, ini adalah contoh dari unit program yang akan diuji. Ini sederhana, suatu fungsi kuadrat gitu ya. Hasilnya bertipe integer, hasil diinisialisasi dengan 0, terus ini adalah ada pengulangan gitu ya. For i sama dengan O, i kurang dari a, i di increment gitu ya, maka hasil adalah hasil ditambah a. Gitu. Ini unit program, terus masukannya sebagai berikut gitu ya. Terus harapan hasilnya adalah yang di sebelahnya. Oke, kemudian dieksekusi kasus uji. Hasil. Kalau hasilnya ada yang tidak sesuai, maka tidak lolos atau semua kasus uji lolos. Oke, kalau ada yang salah, maka kita akan perbaiki kodenya. Ya, jadi kalau tidak lolos perbaiki kode, kalau semua kasus uji lolos maka selesai. Oke, lingkungan pengujiannya seperti apa? Jadi kita butuh environment atau lingkungan untuk menguji. Dalam hal ini perlu komputer, perlu compiler, perlu persiapan jaringan dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita siapkan. Nah, untuk pengujian unit bisa saja kita butuh program lain yang belum siap, tapi pengujian unit tetap harus dilakukan. Ya, jadi kita perlu apa yang disebut sebagai test driver atau stub. Oke ya. Apa itu test driver? Test driver adalah program yang memanggil unit yang sedang diuji, sekaligus memberikan input data serta memeriksa hasilnya. Jadi nanti misalnya kita punya unit yang mau kita uji, nah di atasnya itu ada suatu program, gitu ya, program sementara, program dummy yang akan memanggil unit, terus sekaligus menginjek atau menyuntikkan input datanya. Terus bila unit yang akan diuji perlu memanggil unit lain yang belum selesai di program, maka akan
dipersiapkan stub untuk mengemulasi peran unit lain tadi. Jadi bisa saja ada program, terus dia butuh ada program lain, gitu, program yang akan kita uji, dia butuh sesuatu, gitu ya, atau dia harus mengirimkan sesuatu, maka kita bikin stub, gitu ya. Jadi ini yang disebut sebagai program dummy. Nah, bisa juga test driver dan stub itu digunakan bersama-sama, gitu ya. Maka itu disebut sebagai scaffolding. Oke, lingkungan pengujian unitnya seperti berikut. Ya, ini unit yang akan diuji. Nah, di atasnya bisa kita punya test driver, terus dia akan memanggil sama ngasih input parameter. Nah, kemudian unit yang diuji ini akan return atau mengembalikan output gitu ya. Oke, jadi gitu. Nah, bisa juga ada unit yang diuji, terus dia memanggil suatu program yang disebut sebagai stub, dan ini akan mengembalikan return value. Oke, ini contoh unit yang akan dites ya. Nama unitnya adalah hitung gaji, ya, hitung gaji pegawai. Terus ada gapok, gapok itu didapat dari read gaji pokok, dan gatun didapat dari read gaji tun, ya. Kemudian hasilnya adalah dengan menjumlahkan gapok plus gatun, terus kemudian di return, dikembalikan. Oke. Stubnya bagaimana? Ini bisa seperti ini ya. Jadi tinggal return 2.500. Jadi ini untuk read gaji pokok, terus read gaji tunnya return 75.000 gitu ya. Kemudian test drivernya kita masukkan assert, itu gaji pegawai 111 10.000, assert itu gaji pegawai 205.000. Jadi langsung diinjek gitu ya. Nah, ini yang akan diuji gitu ya. Terus bisa juga menggunakan alat bantu seperti JUnit, NUnit, dan sebagainya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat stub. Stub biasanya dibuat oleh penguji. Ya. Jika pengujian unit dilakukan oleh programmer, maka stub dibuat oleh programmer. Mengapa kita butuh stub ya? Karena ada bagian program yang masih belum selesai. Jadi kita bikin ini sementara gitu ya. Oke, jadi bisa di sini stub ini manggil suatu perintah ke SQL, tapi karena belum selesai, kan ini harusnya execute SQL statement, select gaji from pegawai, tapi karena ini belum selesai, terus kita gantikan dengan stub gitu ya, jadi langsung return 2.500 gitu. Demikian juga yang untuk read gaji tunnya ya. Jadi program ini kemudian bisa dikompil, jadi tidak perlu menunggu sampai modul atau unitnya itu selesai. Oke, stub juga macam-macam gitu ya. Ada stub A, dia akan menampilkan trace message, kemudian stub B, dia mendisplay gitu ya, atau menampilkan paste parameter. Kalau stub C, dia akan mengembalikan value dari tabel atau external file. Nah, yang stub D ini dia akan melakukan pencarian tabel gitu ya untuk input parameter dan akan mengembalikan suatu output parameter. Jadi macam-macam, ada yang biasa aja, ada yang membaca nilai, ada yang mengembalikan nilai, dan ada yang melakukan keduanya. Oke, sekarang kita masuk ke test driver. Test driver itu letaknya biasanya di atas, jadi dia memanggil program yang akan kita uji, gitu ya. Akan menggantikan main program yang biasanya pada tahap awal itu masih belum ada atau belum lengkap. Nah, kemudian nanti test driver akan manggil unit yang akan diuji. Di situ ada berbagai macam kasus uji, gitu ya. Terus nanti kita akan lihat. Oke, kemudian test driver perlu untuk memperhatikan penggunaan atau penyiapan stub, gitu ya.
Jadi menyesuaikan bagian stub, terus stub juga menyesuaikan dengan kebutuhan test driver. Oke, contohnya sebagai berikut. In main. Jadi kalau ada pegawai dengan NIP 111 maka langsung dikembalikan ya atau dikasih nilai 10.000. Kalau gaji pegawai dengan NIP 200 gitu ya, mengembalikan nilai 5.000. Oke. Nah, jenis driver juga macam-macam. Misalnya ini ya, driver A invoke subordinate modules gitu ya. Jadi berikan modul gitu ya di bawahnya. Kalau driver B mengirimkan parameter dari tabel gitu ya. Driver C mendisplay parameter. Driver D ini kombinasi dari driver B dan driver C. Jadi dia mengirimkan sesuatu dan kemudian mengembalikan sesuatu.